Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti Vanella MH dengan NIM 18144999034. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras dan prinsip perangkat lunak. Prinsip perangkat keras atau hardware I/O itu bagaimana hardware tersebut diprogram. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi, di antaranya 1. Mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. 2. Menangani interupsi perangkat I/O. 3. Menangani kesalahan pada perangkat I/O. 4. Menyediakan interface ke pemakai. Untuk I/O device, perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan 1. Sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada perangkat berorientasi blok, yakni menyimpan informasi dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam, antara 128 sampai 1024 byte. Contohnya ada disk, tape, CD-ROM, optical disk. Dan yang kedua, perangkat berorientasi karakter, yakni mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai operasi SIC. Contohnya ada terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Yang kedua, selanjutnya berdasarkan sasaran komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, yakni perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya VDT atau video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device, yakni perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya ada disk, tape, sensor, controller, dan actuator. Yang ketiga, untuk komunikasi, yakni perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya modem. Selain dari I/O device tadi, yang selanjutnya ada device controller. Pada perangkat keras ini, device controller unit I/O memiliki dua komponen. 1. Komponen elektronik. Device controller atau adapter berfungsi untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Contoh, unit tape magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. DMA berfungsi untuk membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan I/O device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi sebagai berikut. Pertama, perintah penulisan atau pembacaan. 2. Alamat I/O device. 3. Awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. 4. Jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA, lepas dari pemroses, dan hanya dilakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan DMA itu peningkatan kinerja prosesor atau I/O dan untuk meminimalisasikan overhead. Nah, yang selanjutnya itu tentang prinsip perangkat lunak. Prinsip perangkat lunak atau software I/O dasarnya itu mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Ada beberapa tujuan dari software I/O ini. Pertama, konsep dalam desain software I/O itu tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling.
error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contoh, pertama controller, device driver, dan seterusnya. Jika tidak bisa ditangani, beri pesan. Yang keempat, ada sinkron dan asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Pemrogram pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok setelah perintah read. Pemrograman kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Tujuan yang disebutkan tadi dapat dicapai dengan memisahkan software I/O menjadi 4 layer. Yang pertama ada interrupt handler, yang kedua device driver, yang ketiga device independent operating system software, yang keempat ada user space I/O software. Yang pertama interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. 2. Device driver. Seluruh kode device independent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Yang ketiga, device independent operating system software. I/O device independent adalah software I/O yang tidak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent itu membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk seluruh device, menyediakan interface uniform atau seragam ke user level software. Fungsi dari software I/O device independent yang biasa dilakukan, yakni interface seragam untuk seluruh device driver, penamaan device, proteksi device, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent, melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan dedicated device, pelaporan kesalahan. Yang keempat, user space I/O software. Sebagian besar software I/O berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program, yakni interface seragam untuk seluruh device driver, penamaan device, proteksi device, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent, melakukan buffering, alokasi penyimpanan pada blok device, alokasi dan pelepasan dedicated device, pelaporan kesalahan. Yang keempat, user space I/O software. Sebagian besar software I/O berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. Sistem call termasuk I/O biasanya dalam bentuk prosedur library prosedur. Contohnya count sama dengan write. I/O prosedur dengan level lebih tinggi. Contoh printf, yakni memformat output terlebih dahulu kemudian memanggil write. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang prinsip perangkat keras dan lunak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.